Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Pak Fajar di channel YouTube Anwar Fajar Ramadan. Insyaallah kita hari ini akan melanjutkan pembacaan buku Amalan Sedikit Pahala Sebukit yang ditulis oleh Al-Habib Husain bin Anis Al-Habsyi. Sebelum kita memulai melanjutkan pembacaan buku ini, kita kirimkan Fatihah untuk Habib Husain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kebaikan, keberkahan, kebaikan dan keselamatan untuk Habib Husain, kepada keluarganya dan kepada orang yang dekat dengan beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina. Amin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuka pintu langit, yang mana kita bisa melakukan hal itu dengan mengamalkan satu perkataan atau doa, yaitu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu kata Nabi, karena kalimat tersebut pintu-pintu langit itu dibuka. Nah, sejak sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu mendengar ucapan Rasul SAW seperti itu, maka dia tidak pernah lagi meninggalkan bacaan ini. Yang mana bacaan ini bisa dibaca ketika teman-teman sholat, ketika di iftitah itu baca doa ini bisa. Kemudian amalan berikutnya yaitu diperebutkan malaikat. Nah, kita tahu malaikat itu adalah makhluk Allah yang mulia, yang mana dia tugasnya itu taat melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Malaikat itu kalau Allah merintahkan A, ya A. Kalau Allah bilang B, ya B. Malaikat itu tidak pernah yang namanya apa ya, dia itu membangkang sama Allah. Malaikat misalkan disuruh Allah, oh tugasmu nyonggo bumi misalkan, dia tidak melakukan hal lain, dia terkecuali tugasnya itu. Tugasmu nanya di kubur, ya udah dia itu. Tugasmu meniup sangkakala, ya udah dia itu. Karena malaikat itu makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah dan tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala. Itu adalah malaikat. Nah, ini ada satu amalan supaya diperebutkan malaikat. Ketika kita tahu malaikat itu makhluk yang mulia, dan ketika malaikat itu memperebutkan kita, berarti kita adalah sesuatu yang mulia. Kalau sampai diperebutkan malaikat. Nah, di sini ada satu riwayat. Riwayat ini dari hadis riwayat Bukhari, Imam Bukhari, yang mana Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu itu pernah bercerita. Nah, kami dulu itu sholat di belakang Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau mengangkat kepala dari ruku, beliau berucap, ini Nabi Muhammad, Sami'allahu liman hamidah. Apa artinya? Sami'a, telah mendengar, Allahu, Allah, liman, bagi orang yang hamidahu, yang memuji Allah. Jadi Allah itu mendengar orang yang memuji. Nah, ketika kita memuji Allah, pasti Allah akan mendengar. Dan Allah itu senang kalau kita memuji. Maka kita akan diberikan apa itu? Balasan yang baik. Kemudian, lah, saat itu ada seorang laki-laki yang berada di belakang Rasulullah. Kemudian laki-laki tersebut baca doa, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Rabbana walakal hamdu, Tuhan kami, walakal hamdu, segala puji bagimu, hamdan katsiran, pujian yang banyak, thayyiban, pujian yang baik, mubarakan, yang penuh berkah, fihi, di dalamnya. Itu artinya. Jadi ketika i'tidal, Sami'allahu liman hamidah, baca doa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi.
Apa selanjutnya? Nah, seusai sholat, Nabi Muhammad SAW bertanya, siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Penasaran Rasulullah. Siapa yang mengucapkan atau membaca doa tadi waktu i'tidal? Kemudian ada yang jawab, saya. Jawab laki-laki yang doa tadi. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, kulihat lebih dari 30 malaikat itu saling berebut untuk menjadi pencatat yang pertama. Luar biasa. Hadis riwayat Bukhari. Lah, gara-gara ucapan tersebut malaikat itu sampai berebut untuk mencatat amalnya, pahalanya. Ini berarti ucapan ini bukan ucapan yang sembarangan, ucapan yang spesial, ucapan yang baik, sehingga para malaikat itu sampai rebutan. Tidak satu malaikat, tapi dikatakan di situ lebih dari 30 malaikat itu berebut. Jadi luar biasa sekali, ya. Ketika seseorang itu i'tidal, dia baca doa Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, maka fadilahnya sangat agung. Malaikat akan berebut untuk menjadi yang pertama dalam mencatat amalnya. Tidak hanya 1-2 malaikat, tidak hanya 5 malaikat, tapi dikatakan lebih dari 30 malaikat. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita kemampuan, karuniakan kita kekuatan, karuniakan kita taufik, agar kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan doa tersebut. Sebenarnya macam-macam doa i'tidal, tapi salah satunya ini. Kalau doa i'tidal versi singkat, ya Rabbana lakal hamdu, ada Rabbana walakal hamdu. Ada juga yang lainnya. Pokoknya versinya macam-macam. Nah, setidaknya ya kita cobalah mengamalkan ini. Misalkan tidak terbiasa dengan ini, ya kita supaya dapat fadilahnya, fadilah yang agung yang Rasul SAW sampaikan. Kalau kita biasa pakai Rabbana walakal hamdu, ya udah tidak apa-apa. Tapi ya sekali diusahakanlah pakai doa yang lain atau doa ini supaya dapat fadilah atau keutamaan yang lain. Dan juga Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada juga. Namun yang lainnya, ya demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik untuk mengerjakan kebaikan. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berikan komentar di video ini. Jika ada kesalahan silakan berikan komentar supaya kita bisa koreksi.